Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kami akan membahas topik yang menarik, yaitu kota-kota di Indonesia yang sering dianggap sebagai ibu kota provinsi, padahal sebenarnya bukan. Mari kita lihat kota mana saja yang sering disalahpahami ini dan mengapa kesalahan ini bisa terjadi. Yuk, mari kita mulai. Pertama, kita menuju Tangerang. Tangerang sering disalahpahami sebagai ibu kota provinsi Banten. Kota ini memang merupakan kota terbesar dan paling populer di Banten, yang menjadi pusat bisnis dan ekonomi. Namun sebenarnya ibu kota provinsi Banten adalah kota Serang. Pemilihan Serang sebagai ibu kota didasarkan pada faktor sejarah dan letak geografis yang strategis. Selanjutnya, kota Batam. Dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat dan posisinya sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau, sering dianggap sebagai ibu kota provinsi ini. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota yang terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terbesar di Indonesia. Padahal ibu kota sebenarnya adalah Tanjung Pinang. Popularitas Batam sebagai pusat industri dan perdagangan membuat banyak orang keliru menganggapnya sebagai ibu kota provinsi. Kita lanjut ke Balikpapan. Balikpapan dikenal luas sebagai kota industri minyak dan gas, sehingga sering disalahpahami sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Namun ibu kota provinsi ini adalah Samarinda. Meskipun secara populasi Samarinda lebih besar. Balikpapan lebih dikenal karena aktivitas ekonominya yang signifikan. Meskipun bukan ibu kota Kaltim, Balikpapan adalah sentra bisnis dan jauh lebih maju dibanding daerah lain di wilayah Kalimantan. Maka tak heran Kaltim berpusat di sini ketimbang di Samarinda yang notabene-nya adalah ibu kota Kalimantan Timur. Selanjutnya kita ke Banjarmasin. Banjarmasin pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Namun sejak tahun 2022, ibu kota provinsi ini telah resmi dipindahkan ke Banjarbaru. Banyak orang masih mengira bahwa Banjarmasin adalah ibu kota karena perubahan ini belum sepenuhnya diketahui oleh publik. Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat mendorong perkembangan wilayah Kalimantan Selatan. Dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Banjarbaru diharapkan bisa menjadi daerah penyangga yang strategis, sementara Banjarmasin akan dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan pariwisata sungai. Sementara Banjarbaru memiliki lahan yang lebih luas untuk dikembangkan. Ternate sering dianggap sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara karena popularitasnya dan peran sejarahnya sebagai pusat pemerintahan sementara. Namun ibu kota resmi Maluku Utara adalah Solvivi yang terletak di Pulau Halmahera.
Ketika provinsi ini pertama kali dibentuk, ibu kota sementara berada di Ternate karena Sofifi belum memiliki infrastruktur yang memadai. Baru pada tahun 2010 ibu kota resmi dipindahkan ke Sofifi. Pemindahan ibu kota provinsi Maluku Utara sebagaimana keputusan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Maluku Utara itu karena beberapa faktor, akses ekonomi dan pertahanan keamanan masyarakat diantaranya. Ternate merupakan sebuah kota kecil, padat dan tidak bisa dikembangkan lagi. Wilayahnya juga di atas gunung berapi, sementara Sofifi berada di tengah daratan Halmahera. Berikutnya, Kota Tarakan. Kota Tarakan juga sering dianggap sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Utara. Sebetulnya ibu kota Provinsi Kalimantan Utara adalah Kota Tanjung Selor. Namun kepopuleran kita Tarakan membuat kota ini sering dianggap sebagai ibu kota Kalimantan Utara. Tarakan merupakan satu-satunya kota yang berada di ujung utara Pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan berasal dari bahasa Tidung yang artinya tempat singgah dan makan atau ngakan. Oleh karena itu, Tarakan memiliki makna sebagai tempat persinggahan, istirahat, dan melakukan barter bagi nelayan dari Kerajaan Tidung. Tarakan memiliki satu buah bandara, yaitu Bandar Udara Juwata. Bandara ini terletak 3,5 km dari pusat kota. Bandara ini melayani penerbangan reguler maskapai Sriwijaya, Batavia, dan Mandala. Dapat digunakan pesawat sekelas Boeing 737-300. Kota ini bakal memproklamirkan diri sebagai Singapura kecil, kota jasa dan perdagangan. Karena semakin menipisnya sumber daya alam, Kota Tarakan merupakan contoh sukses otonomi dan pemekaran daerah. Terakhir, Kota Sorong. Kota Sorong di Papua Barat menjadi kota yang juga sering dianggap sebagai ibu kota provinsi. Papua Barat memiliki ibu kota provinsi bernama Manokwari. Wilayah cakupan Kabupaten Sorong dahulu mencakup seluruh wilayah Papua Barat Daya. Artinya Kabupaten Sorong melahirkan kabupaten dan kota yang menyusun Papua Barat Daya sekarang yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maibrat, Tambrau, Raja Ampat, dan Kota Sorong. Kota Sorong dulunya juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Sorong sebelum berpindah ke Aimas. Karena hal itu, Papua Barat Daya juga sering disebut dengan Sorong Raya. Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya masih terus melakukan pembenahan penataan kota yang lebih nyaman, indah, dan tertib bagi warga kotanya. Hal itu sering disampaikan pejabat wali kota George Rangga setiap bertatap muka dengan masyarakat. Menurut salah satu putra terbaik di Papua itu, tidak kalah yang menjadi perhatian pemerintah Kota Sorong adalah penataan drainase. Cuaca yang sering berubah-ubah akhir-akhir ini yang menyebabkan banjir di beberapa ruas jalan di Kota Sorong akan menjadi prioritas pemerintah kota untuk dibenahi. Itulah beberapa kota di Indonesia yang sering dianggap sebagai ibu kota provinsi.
Kesalahpahaman ini menunjukkan betapa pentingnya kita memahami geografi dan peran setiap kota. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.